MPS dan juga UKM yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta tenaganya untuk mau berhadir dalam presentasi kita pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan dan juga isu-isu terkait dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga problematika lainnya yang akan kita bahas dalam konsolidasi pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk penyampaian serta sesi diskusinya saya serahkan kembali kepada forum, dan waktu dan tempat saya berikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa untuk memberikan serta memberitahu terkait beberapa isu-isu yang menjadi problematika kita di lingkungan kemah politik terkait Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari Badan Eksekutif Mahasiswa pada Presiden Mahasiswa, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa 2005, yang saya hormati juga rekan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya hormati rekan-rekan dari warga mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang berhadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati kepada seluruh menteri kabinet maju bersama. Terima kasih buat waktu yang telah diluangkan dari teman-teman keluarga mahasiswa berhadir dari dalam keperluan konsolidasi menyikapi permasalahan-permasalahan di Badan Eksekutif Mahasiswa yang hari-hari ini sering terdengar oleh seluruh mahasiswa dan seluruh halayak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas forum yang telah dibuatkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk kita berkonsolidasi bersama keluarga mahasiswa. Sebelumnya mungkin saya menanyakan perihal pembahasan pertama yang bisa kita bahas supaya kami bisa berkonsolidasi untuk kita bisa melaksanakan pembicaraan diskusi. Mungkin kalau dari saya, isu yang akan saya bawakan hari ini terkait dari apa yang sudah diposting atau sudah dikaji oleh akun marginalis kampus kayak saudara Presma sendiri, yang dikatakan ibus, kita bisa katakan ibus kepada pihak auditor ataupun yang kita kira adalah pihak auditor sendiri, dan juga yang menjadi highlightnya juga itu adalah ketika makan bersama Pangdam, ya kalau tidak salah, itu di Bukit Barisan bersama Pangdam juga, yang sudah diposting juga dalam kegiatan sahabat TNI di akun TikToknya gitu. Mungkin itu kalau dari saya yang akan dibahas gitu. Sebelum dilanjut dari teman-teman yang lain, mungkin apa lagi yang mau dibahas? Saya hormati itu dari mahasiswa dan rekan-rekan dari mahasiswa, dan saya hormati juga semua mahasiswa dan jajarannya, dan saya hormati juga rekan-rekan kemah yang hadir pada malam hari ini. Di sini sebelum kita membahas terkait hal-hal yang baru saya terjadi, di sini saya perwakilan dari ABI ingin meminta ketegasan dan pertanggungjawaban dari Pak Pres terkait permasalahan kami semua ini, karena sampai sekarang ini pun permasalahan itu belum sampai terselesaikan. Dan semalam saya juga menurut Pak Pres, artinya nanti kita juga lagi sampai sekarang pun kita belum ini untuk terima kasih. AB, saya tanyakan lagi dari teman-teman keluarga mahasiswa mengenai isu dari BEM yang mungkin kita akan bicarakan konsolidasi hari ini. Saya persilakan. Mungkin untuk sementara waktu kita satu-satu aja, beri fokus ya teman-teman. Jadi kita sedikitkan dulu agenda Pak Pres biar kita lebih fokus juga untuk pembahasan
Kalau memang nanti ada waktu kita bahas dengan agenda isu berikutnya. Oke, dan yang paling besar kan saat ini dimarginalis juga. Baik, terima kasih. Seperti itu, mohon izin saya akan mungkin membahas isu yang pertama yang disampaikan dari Ketum BPM perihal postingan dari marginalis kampus yang menyoroti saya pribadi. Sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya ini murni kesalahan dari saya. Ini kesalahan dari saya pribadi, tetapi memang menyeret nama BEM dan mungkin berseret juga ke seluruh anggota jajaran staf kadet yang ada di BEM juga, karena memang kesalahan ini keluar dari saya pribadi. Begitu dulu. Mungkin saya sampaikan dari postingan tersebut memang memunculkan foto saya ataupun video saya sewaktu berada di Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, di sana memang disampaikan dalam video tersebut diskusi bersama para Cipayung Plus dan BEM Nusantara seperti itu. Dan terdampak ataupun nampak foto saya di potongan video di sana. Itu memang betul saya dan saya ikuti undangan tersebut. Terus yang kedua, mengenai postingan dari marginalis kampus slide berikutnya tentang kebocoran informasi konsolidasi dari aliansi Army yang diselenggarakan oleh LBH Medan, yang dimana saya memforward ataupun mengirim undangan konsolidasi tersebut ke auditor, yang dimana ternyata itu bukan auditor tapi dari orang lain, dan itu terbukti dan diposting di marginalis kampus, dan itu memang betul saya yang melakukannya. Tapi sebelum itu saya sampaikan permohonan maaf kepada BEM juga, kemarin juga sudah mohon maaf perihal saya melakukan hal tersebut, dan mungkin teman-teman dari BEM tidak mengetahui karena itu atas perbuatan saya pribadi, dan mungkin membuat huru hara ataupun pertanyaan dari teman-teman keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Medan ya, yang dimana sudah membuat kericuan lah dari perlakuan dari saya. Saya mohon maaf ke teman-teman keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Medan sebesar-besarnya, dari hati saya paling dalam. Itu murni dari saya pribadi. Saya mencet auditor dan membocorkan informasi sebelum konsolidasi dan berharap bisa bertemu kepada auditor, dan terus-terusan saya bicara untuk kapan bisa bertemu, dan itu memang saya lakukan, dan itu kesalahan saya yang paling fatal yang sampai merusaklah citra BEM karena udah di up di Instagram juga. Tapi yang di Kodam itu saya sampaikan teman-teman, itu pure tidak membawa nama BEM, karena jelas juga di video tersebut itu memang seruan dari BEM SD, yang dimana saya didelegasikan karena koordinator pusat yang dari USU memang tidak dapat berhadir. Jadi saya yang didelegasikan ke sana membawa nama BEM untuk menghadiri undangan tersebut, dan kesalahan saya di sana saya akui tidak ada memberitahu kepada internal BEM itu sendiri juga perihal itu, dan sampai ter-up pun saya nggak ada klarifikasi kepada teman-teman juga, dan hari inilah di up dan membuat kericuan di kalangan kita semua, dan itu kesalahan saya pribadi. Saya akui saya sebagai presiden mahasiswa sudah salah dalam melakukan pergerakan dari saya pribadi yang bisa mencoreng nama BEM, dan saya dari hati saya paling dalam juga sudah meminta maaf kepada BEM dan dari kawan-kawan yang terlibat jadinya. Hari ini kita jadi berkumpul malam hari ini perihal kesalahan saya pribadi dari postingan itu,
saya mohon maaf untuk kedepannya. Saya berjanji tidak akan melakukannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan program mahasiswa Politeknik Medan. Saya akui kesalahan saya dan saya berjanji akan memperbaiki hubungan, karena dari pihak korban saudara Habib juga sudah mau menunggu saya, tapi belum hari ini. Hari Senin saya akan menanggung jawab perbuatan saya kepada keluarga dan meminta maaf menjumpai secara langsung, dan kepada pihak LBH yang dimana saya sudah berusaha ataupun berencana ingin membocorkan seruan konsolidasi, pun hari Senin saya sudah berusaha, dan memang Seninlah kami bertemu dengan LBH. Permintaan maaf saya kepada mereka atas perbuatan saya pribadi. Mungkin itu untuk isu yang pertama tadi yang disampaikan dari Ketum PM. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Coba Pres, tolong apa yang mendasari Pres kayak gitu? Apa motivasinya? Alasannya apa? Kenapa gitu? Apa yang mendasari? Tolong jelasin dulu itu yang baru. Jadi terima kasih saudara Habib. Jadi alasan saya memang ini mutlak dari pikiran saya pribadi dan keliruan saya yang mendasari perbuatan kemunafikan ini. Saya menghubungi auditor di sana karena itu kemarin dari keluarga korban memang membawa saya untuk bertemu, berkomunikasi. Itu pertama, makanya saya kenal, dan memang auditor itu yang berkantor di, jadi yang saya hubungi itu auditor yang di kantor, bukan yang di pengadilan. Nah, itu saya berusaha untuk mendekat untuk bisa bertemu, berharap saya ada dapat pandangan dan bisa dapat link. Itu yang saya harapkan landasannya kemarin, dan memang itu ada ambisi pribadi saya juga, tetapi ternyata itu adalah jebakan dan yang membuat saya menjadi rusak nama pribadi, bukan hanya nama pribadi tetapi jadi terangkat juga nama negara. Jadi sebenarnya dari pihak Pres mendukung gerakan itu dari hati atau enggak? Kenapa awalnya aku lihat kan di postingan dukung kali, tiba-tiba mau ini kan, mau Oke, saya jawab ya Pak, terima kasih. Jadi memang kalau masalah mendukung kasus saudara Alfat ya dari kawan kita, saudara Habib, itu memang saya dukung dari mulai berkomunikasi sampai dengan selesainya kasus dari saudara Alfat itu di pengadilan. Itu saya memang dari hati saya pribadi memperjuangkan keadilan itu di pengadilan militer, sampai saya memang di sana dilakukan kekerasan segala macam. Itu memang pure dari hati saya. Tetapi setelah saya ikut undangan tadi, dan setelah itu saya ikut undangan yang ada di Kodam perihal dari BMC tersebut. Nah, disitulah semua mulai sirna, dan memang disitulah awal mulanya semua komunikasi juga nggak baik sama saudara Habib, karena memang dilihat postingan tersebut. Tapi kalau masalah tadi pergerakan kasusnya MHF dari awal sampai selesainya, sampai keputusan, bahkan sampai kita menjumpai auditor untuk apa nanti dari terdakwanya nggak melaksanakan banding lah, karena memang putusannya udah sedikit, nanti minta banding lagi tambah sedikit lagi. Nah, sampai di situ saya tulus, selesai dari situlah terus nggak ada lagi memang komunikasi sama saudara korban, dan udah berjalan waktu saya memang merapatlah ke Bensi, di Bensi lah mulai
kekericuan itu ataupun kerusakan dari pikiran saya pribadi juga, dan membuat hal sampai sedemikian. Dari pihak BMC-nya nggak ada tanggapan. Dari pihak BMC-nya mungkin kawan-kawan udah lihat juga di postingan sebelum saya itu, ketua BEM USU sendiri juga udah pertama kena framing kan, mengikuti undangan, terus ada lagi dari DPM. Jadi memang tanggapan mereka ya seperti itu teman-teman, nggak apa-apa karena bukan saya aja gitu kan, mereka juga kena. Jadi memang hari ini nggak ada tanggapan, bahkan ya uruslah diri sendiri gitulah jadinya kalau dari BMC. Kalau terkait yang chat Bung sama nggak tahu sama siapa yang terkait proposal itu betul apa enggak? Nah, karena itulah alasan saya untuk ngeles sebenarnya, tapi memang bukan itu landasannya. Saya kira beliau terbuka karena itu, karena tahu juga kondisi kampus kan, karena mahasiswa